panggilkan ini ya motivator muda kita, Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau enggak kayak gini nih, kita panggil ini dia, Diza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari namanya yang unik, atau pekerjaannya unik, atau tempat tinggalnya unik, atau hobinya unik. Mereka, jadi mereka, nggak bisa bilang sedang, bukan sedang, bergabung. Ya Allah, saya bilang ini betul-betul. Apa saja yang akan dibahas di konten itu? Bukan penampilan lagi, enggak. Kita sudah masuk di konten yang akan kita sampaikan. Kalau kita buat pidato ya atau ceramah, apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, opening kan? Nah, pastinya opening. Opening itu terbagi lagi, ada voice. Nah, voice maksudnya apa? Mana yang harus digunakan antara suara full 3/4 atau 1/4? Yang mana? Kita panggilkan ini ya motivator muda kita, Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kayak gini nih, kita panggil ini dia, Diza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih energik? Voice full. Kemudian yang kedua adalah, nah ini dia, ini penting sekali. Voice udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, habis itu ngapain? Bingung kan ngapain? Ice breaking. Nah, pecahkan dulu audiens. Ya, jangan tiba-tiba masuk bagus suaranya, tapi masih kaku. Audiens masih kaku. Begini tuh aja. Tahu nggak ice breaking itu apa? Ini sangat penting loh. Ini saya harap teman-teman harus kuasain ini. Ice breaking itu, kalau ice itu es identik dengan beku. Apalagi kaku, keras. Breaking, pecahkan, hancurkan. Berarti ice breaking memukul es. Itu ditaruh di situ. Berarti menghancurkan atau memecahkan kekakuan, kekerasan, kebukuan dalam pikiran audiens. Bayangin loh, ratusan orang nanti kita hadapi. Baru pertama kali nih, kalau misalnya murid kan nggak usah. Kayak misalnya Om Lides, dosen sama mahasiswanya. Masa setiap pertemuan ice breaking terus? Nggak usah. Tapi kalau kita nggak pakai ice breaking, dia tutup. Pasti mereka orangnya opi, apalagi orang Sulawesi. Curigaan begini. Apa itu? Iya, curigaan pasti, beneran curigaan. Nah, berarti harus kita hancurkan dia punya kecurigaan, pikirannya biar open minded dengan cara ice breaking. Nah, ice breaking itu pertama, ice breaking nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contoh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radial. Nama panjang itu nama KTP saya, tapi nama panjang saya nggak muat di KTP karena nama panjang saya panjang sekali. Muhammad radhiyallahu anhu waradwan zalika liman khasyiya rabbah. Itu saya cari sendiri. Teman-teman nanti bisa perkenalan, cari namanya yang unik, atau pekerjaannya unik, atau tempat tinggalnya unik, atau hobinya unik, atau apapun yang dia bisa kenalkan sama kita yang unik. Nah, itu namanya ice breaking perkenalan. Voice pakai yang full. Kemudian ada ice breakingnya pasti. Kemudian penguasaan panggung. Nah, penguasaan panggung di sini teman-teman, ketika opening beda dengan isi ya. Ini masih opening. Ini nanti ada isi sama ada terakhir closing power. Nah, kalau penguasaan panggung pas opening, kalau misalnya teman-teman lihat Om Bagus, kalau openingnya pasti biasa langsung ke penonton atau ke audiens, mengajak interaksi. Nah, biasanya langsung bertanya atau dikasih tantangan. Tebak-tebakan kah, atau audiens diajak mengikuti gestur atau gerakan pembicara, boleh kayak gitu. Itu namanya tantangan sama pertanyaan. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang laki-laki semuanya, yang ikhwan mohon berdiri dulu. Nah, itu ice breaking, langsung ada interaksi sama dengan kasih tantangan atau pertanyaan. Itu yang penguasaan panggung ya. Turun ke panggung boleh, kemudian menyapa audiens kiri kanan, langsung didatangin tempat duduknya, ditanya bagaimana kabarnya, boleh. Itu openingnya doang, tapi kalau isi nah, kalau kenalan dulu boleh juga. Ya, ingat, opening penguasaan panggung. Kalau nggak ada panggungnya kak, ya anggap inilah ini panggung nih. Jangan di mindset teman-teman, panggung itu harus ada tinggi gitu, ada lampu-lampunya.
Enggak, panggung itu maksudnya ini nih. Iya. Sebagai pembicara lo harus kayak gitu, harus profesional, datangi bagaimana kabarnya, siapa yang sini. Kan ingat satu hal, bagi yang paling disenangi audiens, pertama disebut namanya dan disapa. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Ririn. Oke, pertanyaan bagus dari Ririn. Pasti seneng loh. Pasti Iya, nama aku disebut. Wow, katanya. Ya, penguasaan panggung. Sampai sini ada yang ditanyakan? Voice, tapi Kak, suara saya, contoh Mbak Rini, suara saya gak keras Kak. Latihan. Ya, Mbak Rini latihan, karena memang Mbak Rini itu suaranya selembut hatinya. Jadi kalau Mbak Rini itu ngomong, dia 1/4 mulu, persuasif. Ayo, bersama-sama kita bangkitkan Makassar. Latihan ya Mbak Rini ya, tetap harus latihan. Suara full tuh nggak dipakai terus, cuman opening dan menarik perhatian yang lagi ngantuk atau gitu. Nggak usah, tapi jangan dipakai 1/4 terus juga ndak. Nah, berarti yang kalau dipakai nih di sini, diisi. Kalau isi ini pakai 3/4. Suara biasanya lah teman-teman kalau ngomong. Nah, jadi nggak usah ditekan suaranya, nggak usah diteriakin juga, nggak usah. Karena saya yakin kalau teman-teman openingnya sukses, saya yakin ya isinya mereka bakal dengar. Walaupun isinya ujung-ujungnya kampanye, jangan lupa pilih saya. Bener loh, yang penting openingnya. Oh, kalau openingnya mantap datang dengan gestur yang terbuka, kemudian voice yang full, kemudian kasih ice breaking lagi, dan terakhir dia sapa, interaksi sama audiens, saya yakin pas isinya audiens dengerin. Karena kenapa? Dia udah tertarik di awal. Pertama, sudah open minded, mental blocknya udah hilang, perhatiannya semua 55% fokus ke teman-teman pembicara. Misalnya model Ya. audiensnya itu bundar, Oke, bundar. kita di tengah, itu Ya. gimana posisinya? Kalau pengalaman saya, yang bundar itu pertama biasanya dia outdoor, di luar. Kalau di sesi melingkar itu biasanya dia sudah nggak masuk formal. Biasanya. Jadi kita udah enak ngomongnya. Bisa langsung sapa, bukan speaking namanya itu, talking. Public talking, kan beda public speaking sama talking. Yang kalau speaking apa artinya? Speak, berbicara. Talk, ngomong. Talking, ngomong. Lu gue gitu. Kau. Tapi kalau misalnya speaking dari gue guys, nggak boleh begitu. Udah beda lagi, bukan public speaking. Nah kalau gitu biasanya sesi ada sesi tersendiri, talk show kah? Kan namanya talk show, berarti talking. Ya. Terus bagaimana kah? Apa kita pakai opening? Boleh. Hanya susah lah, muter-muter. Oke. Saya sudah siap. Nah, capek muter-muter nanti pusing yang di tengah. Kalau mau letter U. Kalau letter U masih dapat atau saling berhadapan. Jadi kita cuma 2 sisi doang nih. Kalau 4 sisi bingung. Samping depan belakang juga ada di belakang. Karena lingkaran. Iya, capek. Oke, saya hapus ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Bagaimana kalau misalnya bawa training atau workshop, Nah, itu nggak pakai MC, jadi dari awal sampai akhir kita semuanya. nggak apa-apa kita yang MC. Perkenalkan saya MC di sini. Saya juga pembicara. Jadi kenapa saya nggak ada MC-nya ya? Saya dipanggil sendirian di sini. Nggak apa-apa kalau itu masuknya Bang Budi, kita asik bicara aja. Kalau saya pikir ya seperti itu, sharing session gitu, udah nggak usah. Karena pikiran kita bukan yang non formalnya, tapi acara-acara yang besar, acara-acara yang hebat. Amin ya rabbal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Saya mau bahas itu sebenarnya. Iya, ini makanya saya mau bahas dulu. Tapi ya betul, pertanyaan bagus loh, udah ditanya di awal. Nah, jadi ice breaking ini bukan hanya di awal. Jadi ice breaking ada hukumnya ada 2, wajib dan mubah. Nah, wajib di awal, pas di tengah ketika audiens ngantuk atau sudah, apalagi yang durasinya panjang. Kalau yang 1 jam 2 jam nggak usah pakai ice breaking di tengah. Kalau yang seharian atau setengah hari habis materi. Kalau misalnya setengah hari atau 1 hari full, itu baru pakai ice breaking. Ice breakingnya malah bukan cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan. Kalau yang bagus nanti kalau teman-teman lihat, pasti ice breakingnya banyak banget yang bagus. Karena seharian full, awal ice breaking, berapa pas coffee break, ada lagi ice breaking biasanya yang bagus nyanyi atau enggak main saksofon. Nah, banyak. Harus tuh di siang-siang biasanya udah pernah ngantuk, dihibur dengan magic, sulap, banyak pokoknya. Makanya teman-teman saya harap ice breaking puasain. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi teman-teman saya harap puasai public speaking.
Karena ternyata orang lain itu tertarik dengan cara kita berbicara. Kenapa? Komunikasi saya beda sama yang lain. Mereka, jadi mereka, nggak bisa bilang sedang, bukan sedang, bergabung. Ya Allah, saya bilang ini betul-betul, saya bilang ini mau diperbaiki, tidak ini. Saya yang greget lihatnya.